Belajar bersama. Damai Karya 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semua baik-baik saja ya, dan semoga keluarga kalian di rumah sehat-sehat selalu. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan Pancasila, materi musyawarah. Nah, sebelum kita memasuki materi tersebut, kalian bisa duduk rapi menyimak video materi pada hari ini. Kalian bisa menyiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting dari materi hari ini. Dan sebelum kita mulai memasuki materi ini, yaitu materi musyawarah, kita akan mengulas materi sebelumnya tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Nah, jadi hak itu apa sih? Jadi hak itu merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan ya. Kalau kewajiban itu merupakan sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita lakukan. Contohnya, hak kita di rumah yaitu, atau sesuatu yang harus kita dapatkan di rumah yaitu mendapatkan kasih sayang orang tua, kemudian mendapatkan makanan dan minuman, mendapatkan kesejahteraan hidup dan sebagainya. Itu hak yang harus kita dapatkan ya. Nah, kalau kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan. Nah, contoh kewajiban anak di rumah yaitu dengan membantu orang tua, kemudian membersihkan rumah, yaitu bisa dengan membersihkan kamar kalian sendiri itu ya. Itu bisa membuat kalian mandiri dan disiplin, serta bisa sedikit meringankan pekerjaan orang tua kalian. Itu kewajiban di rumah. Nah, kalau hak kalian di sekolah, misalnya hak kalian di sekolah itu mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru, kemudian kalian mendapatkan fasilitas di sekolah seperti perpustakaan, kantin, rumah ibadah dan sebagainya. Nah, kalau kewajiban kalian di sekolah yaitu menuntut ilmu dengan baik, tidak membuat kericuhan di kelas saat materi berlangsung, kemudian harus datang tepat waktu ke sekolah dan sebagainya. Nah, itu materi kita pada minggu lalu, yaitu hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Jadi kalian harus mendapatkan hak kalian, tapi kalian tidak boleh melupakan kewajiban yang harus kalian lakukan ya. Jadi kalian jangan hanya mau mendapatkan hak kalian, tapi melupakan kewajiban yang wajib kalian lakukan. Nah, untuk itu kita akan mulai memasuki materi pada hari ini, yaitu materi musyawarah. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian dari musyawarah tersebut. Jadi, apa sih musyawarah itu? Jadi, secara etimologi, kata musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syawara. Syawara ini memiliki arti mengajukan sesuatu atau berunding. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau penyelesaian masalah. Jadi, musyawarah ini merupakan sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang untuk menentukan penyelesaian atau solusi dari persoalan. Lebih lanjutnya, keputusan bersama tersebut harus ditetapkan berdasarkan sebuah pemikiran, pertimbangan, dan pembahasan yang matang. Jadi, dalam pengambilan keputusan bersama harus mengutamakan kepentingan anggota atau seluruh peserta rapat. Selain itu, pengambilan keputusan bersama tidak boleh memaksakan kehendak, sehingga tidak ada rasa keterpaksaan. Jadi, musyawarah ini harus dilakukan dengan dasar persamaan derajat dan rasa adil. Nah, itu pengertian dari musyawarah ya. Dan kemudian tujuan dan ciri-ciri musyawarah itu apa sih? Nah, jadi di dalam masyarakat harus ada tujuan yang diputuskan atau dihasilkan. Di antaranya yang pertama,
memberikan kesempatan dan menyelesaikan kesulitan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Yang kedua, untuk mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan yang diambil dalam masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh anggota musyawarah. Nah, ciri-ciri dalam musyawarah itu apa sih? Yang pertama, ciri-ciri dari musyawarah adalah mengutamakan kepentingan moral dan bersumber dari hati nurani. Yang kedua, pendapat yang diusulkan mudah dipahami dan tidak memberatkan setiap anggota musyawarah. Yang ketiga, musyawarah ini dilakukan untuk kepentingan bersama. Dan yang keempat, hasil dari musyawarah dapat diterima sesuai dengan hati nurani dan akal sehat. Nah, itu tujuan dan ciri-ciri dari musyawarah ya. Kemudian, kira-kira apa sih nilai-nilai yang terkandung atau terdapat dalam musyawarah ini? Jadi, ada beberapa nilai dasar yang harus diperhatikan dalam melakukan musyawarah ini. Yang mana beberapa nilai dasar tersebut adalah yang pertama, nilai kebersamaan. Jadi musyawarah itu harus dilakukan secara bersama-sama. Karena musyawarah itu kan saling mengemukakan, saling memberikan pendapatnya ya. Jadi pasti harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, hal ini dilakukan agar tujuan musyawarah itu bisa tercapai. Nah, meskipun setiap anggota rapat memiliki latar belakang yang berbeda-beda, hal ini tidak menjadi masalah karena dalam musyawarah itu mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Kemudian selain nilai kebersamaan, ada nilai kebebasan mengutarakan pendapat. Jadi, bebas adalah tidak mendapatkan tekanan dari orang lain. Oleh karena itu, seluruh peserta rapat memiliki kebebasan dalam mengutarakan pendapatnya masing-masing. Namun, perlu diingat juga bahwa pendapat tersebut harus logis, sesuai norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi, kita bebas mengemukakan pendapat kita, pemikiran kita, tapi kita juga tidak boleh berlebihan ya. Pendapat yang kita utarakan itu harus logis, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, selain nilai kebersamaan dan nilai kebebasan mengutarakan pendapat, ada nilai lapang dada atau berjiwa besar. Jadi sebelum mengambil keputusan ini, pasti ada banyak sekali pendapat-pendapat yang diusulkan oleh peserta musyawarah. Nah, pendapat-pendapat ini bisa saling berbeda atau bahkan saling bertentangan. Nah, apabila keputusan musyawarah ini telah diambil, maka keputusan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh peserta musyawarah. Jadi, misal kamu saat melakukan musyawarah, kamu memberikan pendapat, tapi di keputusan akhir musyawarah ternyata pendapat kamu tidak dipakai gitu misalnya ya. Itu kamu harus lapang dada atau berjiwa besar. Kamu harus menerima hasil musyawarah tersebut karena itu kan hasil keputusan bersama ya, dan kita tidak boleh mengutamakan diri kita sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Jadi setelah keputusan dari musyawarah sudah diambil, kita harus menerimanya, tidak boleh memaksakan pendapat kita ya atau kehendak kita. Nah, kemudian apa sih prinsip-prinsip dari musyawarah? Jadi prinsip itu adalah dasar untuk bertindak. Jadi prinsip-prinsip musyawarah adalah aturan atau dasar yang harus diikuti selama kegiatan musyawarah berlangsung. Nah, contoh prinsip-prinsip itu dalam musyawarah itu apa aja sih? Yang pertama, mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Yang kedua, menghormati pendapat dari orang lain. Yang ketiga, melaksanakan keputusan dengan berlandaskan keikhlasan dan penuh dengan tanggung jawab. Yang keempat, musyawarah harus dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani. Kemudian yang kelima, musyawarah harus
dilandasi dengan asas kekeluargaan. Dan yang keenam, keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian apa sih manfaat dari musyawarah ini? Jadi, ada beberapa manfaat dari musyawarah. Yang pertama, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Yang kedua, mencari kebenaran dan mencegah kekeliruan. Yang ketiga, permasalahan dapat segera teratasi. Yang keempat, setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah itu memiliki nilai keadilan. Dan yang kelima, musyawarah itu melatih untuk mengemukakan pendapat di depan orang banyak. Nah, itu manfaat dari musyawarah. Nah, kemudian gimana sih tata cara musyawarah itu? Jadi, tata cara dari musyawarah itu yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum acaranya dimulai. Yang kedua, kegiatan musyawarah itu bisa dimulai jika peserta telah mencapai quorum. Jadi quorum itu adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam musyawarah. Yang ketiga, susunan panitia yang terdiri dari ketua, notulis, dan anggota musyawarah. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapatnya. Yang kelima, saat mengutarakan pendapat harus dilandasi oleh akal sehat dan hati nurani. Dan yang keenam, saat menyampaikan pendapat di muka umum harus mengikuti cara-cara atau tata cara yang berlaku. Kemudian, cara-cara selama menyampaikan pendapat dalam musyawarah yang berlaku itu meliputi, yang pertama, mengacungkan jari dulu. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua peserta musyawarah itu. Yang ketiga, suara yang jelas. Jadi, kalau sudah mulai mengemukakan pendapat di depan umum, pakai suara yang keras agar semua bisa paham. Tapi jangan teriak-teriak ya. Tetap yang penting suaranya terdengar oleh semua peserta. Dan yang keempat, berbicara setelah dipersilakan. Jadi jangan langsung berbicara ya, kita harus menunggu dipersilakan terlebih dahulu agar tetap menjaga kesopanan ya atau ketertiban dalam musyawarah yang diadakan. Dan yang terakhir ada contoh sikap dalam musyawarah. Jadi ada nih sikap-sikap yang harus kita terapkan selama musyawarah berlangsung. Yang pertama, tidak boleh mencela orang lain. Yang kedua, kita harus menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Yang ketiga, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Dan yang keempat, kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Jadi itu ya materi kita tentang musyawarah pada hari ini. Jadi musyawarah itu bisa dilakukan untuk memecahkan atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, jadi musyawarah itu kan merupakan sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang untuk menemukan penyelesaian dari masalah yang terjadi. Jadi tujuan dari musyawarah ini kan untuk memberikan kesempatan dan menyelesaikan kesulitan untuk menilai masalah dari berbagai sudut pandang ya, agar nantinya dapat mengambil keputusan yang tepat dan sesuai. Kemudian dalam musyawarah ini terdapat beberapa nilai-nilai yang mana nilai kebersamaan, nilai kebebasan mengutarakan pendapat, kemudian nilai lapang dada. Jadi nilai-nilai inilah yang harus diperhatikan dalam melakukan musyawarah. Jadi nilai-nilainya yaitu tadi nilai kebersamaan harus dilakukan secara bersama-sama, nilai kebebasan mengutarakan pendapat, jadi semua orang bisa atau bebas mengutarakan pendapatnya, asalkan pendapat tersebut sesuai dengan logika, kemudian norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan nilai lapang dada, yaitu kalau misal kalian punya pendapat tapi pendapat kalian berbeda dengan hasil atau keputusan akhir dalam musyawarah, kalian harus lapang dada dan tidak boleh memaksakan pendapat kalian, karena itu kan sudah merupakan hasil dari keputusan bersama ya.
Terus ada prinsip-prinsip musyawarah yang mana mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kita juga harus menghormati pendapat dari orang lain. Kita harus melaksanakan keputusan tersebut berlandaskan dengan keikhlasan dan penuh tanggung jawab dan sebagainya. Kemudian tadi kita juga sudah belajar mengenai manfaat dari musyawarah, yaitu dapat menyatukan pendapat yang banyak yang berbeda-beda. Kemudian kita dapat mencari kebenaran dan mencegah kekeliruan. Kita bisa, kemudian manfaat lainnya adalah permasalahannya dapat diatasi, dan kemudian juga bisa melatih kita untuk mengemukakan pendapat di depan umum. Jadi itu bisa melatih rasa keberanian kita ya, atau kepercayaan diri kita dalam berbicara di depan umum. Kemudian kita juga sudah belajar tata cara dari musyawarah, yaitu peserta musyawarah harus datang sebelum musyawarahnya dimulai. Kemudian susunan panitia itu terdiri dari ketua, notulis, dan anggota musyawarah. Kemudian setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapatnya dan sebagainya. Dan juga kita juga tadi sudah belajar contoh sikap dalam musyawarah, yaitu tidak boleh mencela orang lain, menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam mengemukakan pendapat, dan juga tidak boleh memotong ketika orang lain sedang berbicara atau mengemukakan pendapat mereka. Jadi itu saja untuk materi musyawarah kita pada hari ini. Semoga kalian dapat menerapkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jika kalian mendapatkan suatu permasalahan ya, kalian dapat melakukan musyawarah untuk mendapatkan solusi dari musyawarah tersebut. Baik, terima kasih untuk materi pada hari ini. Kalian telah menyimaknya dengan baik. Semoga materi pada hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.